Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Ya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Mudah-mudahan yang kita kaji siang ini Allah berikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insan wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Dan pada riwayat daripada sahabat Jabir pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaghrisul muslim gharsan, tidaklah seorang muslim menanam akan satu tanaman, fayakulu minhu insan, dari hasil tanaman itu dimakan oleh manusia, wala dabbatun, dimakan juga oleh binatang, wala tayrun, demikian juga dimakan oleh burung-burung, illa kana lahu sadaqah, kecuali semua itu menjadi sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai kalau kita makan kan ada sisanya tuh, makan ikan palanya kan kita buang, iya. Makan rempah-rempah, kemudian sisa-sisa nasi yang kita makan, kemana itu? Jadi jadi satu kan, dibuang tong sampah. Yang makan omen, yang makan omen. Masih ingat omen siapa? Tikus kan? Itu sedekah bagi kita, Masya Allah. Tapi ada ulama yang mengatakan belum tentu, kecuali diniatkan sama dia, begitu. Kita miara burung, contohnya burung apa Gi?
Lovebird, kacer. Nah, gitu. Kacer kan makannya dedeg, ya kan? Nah, pur. Kalau lovebird ya kebuli, bukan kebuli lah. Kebuli. Makanan burung kita ada isi. Namanya burung kan kadang blow on ya. Disiapin tapi makannya acak-acak. Jatuh tuh ke bawah. Ya. Yang makan burung gereja, sisanya aja. Burung emprit. Itu sedekah bagi kita. Masya Allah. Nah, begitu juga kita kalau makan, kadang orang Indonesia kelagu-laguan sih. Adat boleh tapi jangan nabrak syariat. Makan khawatir disangka rakus banget, disisain tuh sesendok 2 sendok biar nggak kata rakus. Kayak model sinyoh company. Tapi kalau ajaran Islam sebaiknya makan itu jangan disisakan. Kalau bisa sebutir nasi pun jangan disisain, karena kita nggak tahu di butir keberapa ada barokah buat kita. Begitu kalau bisa. Kita makan normal nih, kita makan habis tapi bangsa sisa 2, 3, 4, 5 kan ada juga gitu. Itu kemakan sama omen dan kawan-kawan, sedekah juga. Masya Allah. Berarti saya sedekahmu dong tiap hari. Iya, ilokan itu doang. Lah dosa kita kan nambah terus. Ya. Dosa kita nambah terus. Nah, makanya jangan bangga, jangan merasa cukup dengan ibadah kita itu aja. Jangan. Harus meningkat. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dari segala sisi, maka dia rugi. Sama. Ibadah kita sama sekarang sama. Amalan ibadah kita sama. Sedekah kita sama juga. Kamar sekarang seri aja seri. Rugi. Kalau kata orang Betawi, jangan kata gua kalah, seri gua ogah. Ini dari hadis itu tuh. Kalau bisa jangan sampai seri, nambah dari segala sisi. Wa man kana yaumuhu, dan barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka beruntunglah dia. Peningkatan. Qobliyah ba'diyahnya kalau lagi jemaah doang di kantor, kalau sholat sendiri ora lakonin toh gitu. Di rumah justru itu keuji benar-benar apa enggak gitu. Qobliyah ba'diyahnya zuhur 2, kalau di rumah 4. Siapa orang yang melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat, 1 salam boleh, 1 salam boleh, artinya 4 rakaat sekaligus. 2 salam boleh, artinya 2 gitu ya. Dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan tubuhnya masuk neraka jahanam. Coba hadisnya sahih. Nambah qobliyah ba'diyah udah, jangan lupa duha ini nambah. Tahu doang sih kagak diamalin. Itu ilmunya tuh. Yang ketiga, witirnya witir. Share. Itu udah nikah belum, share? Udah nikah belum? Udah ya. Ingat gak masih zaman dulu belum nikah ayang beban? Ingat ya. Nah, contoh nih. Ayang beb ngomong mente. Ya Dede pengen doang ke sono. Ayo berangkat. Ya kan? Ibaratnya apa? Love is sacrifice. Cinta itu adalah pengorbanan. Jangankan gunung, lautan pun kan kuseberangi. Begitu kan? Untuk sang kekasih dikasih semuanya. Lah sekarang kalau mau dikasih semua karunia sama Allah, ambil hatinya Allah, gitu caranya. Mana salah satunya? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu cinta terhadap yang ganjil. Allah itu ganjil, satu kan ganjil. Yuhibbul witra, suka witir, suka yang ganjil. Kata muhaddis, yang dimaksud itu salah satunya salat witir. Jelas? Capek banget pulang kerja, lelah.
Habis sholat isya biar kagak bablas, sholat witir dulu sebelum bobo begitu. Anehnya witir kagak bisa, tapi naik sama bini bisa. Coba itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Padahal udah ngantuk, nyempet-nyempetin. Ya Allah. Kata Yasir, biarin lah sambil mulus-mulusin, ya mulus-mulusin. Nah ini dia, kudu nambah kita. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsiha. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dilaknat dia. Wow. Jadi ini dalil tentang evaluasi. Harus lebih baik kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bagaimanapun kita harus berpacu. Kita harus berpacu. Ya begini aja mati. Kita mau rajin berpacu, mati juga. Mendingan kita berpacu, ya kan? Makanya banyak jalan menuju Ka'bah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu Al-Qur'an tuh. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti sungguh akan kami berikan jalan-jalan menuju kami. Allah akan berikan berbagai macam jalan. Yang penting apa? Awal yaitu tangga pertama, jahadu fina, benar-benar. Kalau Diamond Woods-nya mengatakan man jadda wajada. Jelas. Siapa orang yang sungguh-sungguh pasti dapat. Kalau bahasa Tasiknya, where there is a will, there is a way. Ya kan? Ya. Leres itu ya. Jadi man jadda wajada wajanda. Mana sih Om Ewi ini? Ulang. Padahal paling dekat ya. Man jadda. Nah, wajada. Bukan wajanda, wajada. Siapa orang yang sungguh-sungguh pasti dapat. Contoh ya. Dulu pernah jadi atlet taekwondo. Awal saya latihan tuh dari stretchingnya, pemanasan gitu ya, macam-macam. Enak, olahraga nyaman, keluar kalori, keringat keluar semua. Besok ya kagak bisa mandi, tangan pada bengkak, pada kaku. Jelas tuh. Bagus kita punya sabam, kita punya guru, udah wanti-wanti, pengalaman soalnya. Kamu masih kuat nggak? Kuat. Enak nggak? Sugar nggak? Sugar. Jangan lupa ya, besok kalau pakai sabun mandi susah, tidur kagak nyenyak, pada pegel-pegel, jangan didiemin, biasa aja. Penyakit yang dialem, tuh kalau kata guru. Penyakit yang dimanjain. Kamu laki kan? Biasa, ntar karena belum terbiasa, terbiasaan hilang. Saya ingat betul itu nasihat guru saya. Oh bener aja. Mau jongkok susah, ini sakit. Mau sholat susah. Jadi pada apa istilahnya, gerenteg, kram. Tapi kata guru yang udah pengalaman, jangan di alam, udah jalan aja biasa, terus aja. Alhamdulillah tuh. Teman-teman yang nggak waspada nasihat guru, banyak yang tumbang, capek. Jangan kata taekwondo, jangan kata pencaksilat, nari aja nari, capek nari, capek. Yang gak capek nonton bola. Jelas. Nah, ini kan contohnya gitu ya. Artinya setiap apapun ada perjuangan.
Orang yang nggak biasa tahajud, ya Allah capek, susah bangun luar biasa. Karena kalau dia tahu, memang setan ngikat tuh 3 buhul. Setan ngikat sama kita itu 3 ikatan. Lagi tidur, begitu dia paksain bangun, mau sholat tahajud paksain, maka 1 ikatan lepas. Ingat masih 2 nih. Ini kadang kita ikatan lepas 1, rebahan lagi, ntar keikat lagi. Contoh udah cakep banget, alarm 3:30 kan ngepasin banget mau subuh ya, betul ya, bangunnya jam 1:30, kita pengen bangun 3:30, 1:30 Allah bangunin tuh, waduh si lama banget lagi, si lama banget, main 2 jam ya kan, nggak rendah ya kan, bangun jam 6. Padahal udah dibangunin sama Allah. Nah makanya kalau udah bangun tuh nggak apa-apa, sholat aja dulu, ntar tidur lagi nggak apa-apa. Belum tentu ntar 3:30 bangun begitu. Itu cara Allah. Allah akan bangunkan kita di mana pas ijabah doa. 1:30, 2:30, 3:30 itu 2/3, 1/3 malam terakhir. Jelas. Jangan settingan bangun kita tergantung sama alarm ya. Makanya ada doanya. Coba lihat zaman sekarang ada alarm, dulu jam beker. Orang-orang dulu pada waliullah, Nabi sekalipun, kok bisa bangun tahajud? Siapa yang bangunin? Allah. Ada doa yang dibaca. Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu banget, mau tahu aja. Yang dibaca nih, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Berapa? Siapa orang yang baca sebelum tidur Bismillah, yaitu yang tidur Allahumma Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu kan bacaan Nabi juga, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Siapa orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah jaga dari kejahatan jin dan manusia dan tidak akan mati dalam kondisi tidur seperti itu. Jelas? Yang kedua, Al-Ikhlas 3 kali. Yang ketiga, Al-Falaq 3 kali. Yang keempat, An-Nas 3 kali. Yang kelima, ayat kursi sekali, akhir ayat kursi 7 kali. Ayat kursi berapa kali? Hafal nggak ya? Ayat kursi hafal nggak? Hafal ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akhirnya wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca 7 kali. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 7 kali. Jelas? Habis itu baca akhir Surah Al-Kahfi, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu akhirnya baca. Dah pada belanga-belanga aja. Itu nggak usah dah. Yang penting Bismillah 21, terus Al-Ikhlas 3, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ujungnya ayat kursi, itu baca. Niatin, ya Allah, pengen bangun tahajud. Allah bangunin di mana pas waktu diijabah. Kita setiap malam alarm 3:30. Dibangunin sama Allah jam 3, kan belum bunyi tuh, bangun, itu waktunya malaikat lagi turun tuh, Allah turun ke langit dunia, begitu. Jelas? Jelas nggak? Tidaklah seorang muslim sholat qiyamul lail, tahajud, ketika Allah turun ke langit dunia, langit pertama, kecuali Allah ijabah doa itu.
sepertiga malam terakhir kita kagak tahu kapan. Contoh, malam dari mulai jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Katakan jam 4 azan ya. Berarti 9 jam pokoknya. 9 bagi 3 berapa? 3 ya. Berarti jam 8, jam 9, jam 10. Itu sepertiga malam pertama. 11, 12, 1 itu sepertiga malam kedua. 2, 3, 4 jam 2, jam 3, jam 4 subuh itu sepertiga malam terakhir. 3 jam ini kalau kita matokin setengah 4 terus lah, bisa jadi Allah turunnya di sebelumnya, begitu maksudnya. Makanya itu penting doanya. Bukan berarti setengah 4 itu nggak boleh, bagus, tetap mulia, banyak pahalanya. Kan kalau bisa ngepas enak begitu. Jelas kan? Iya, itu ilmu tuh. Jelas ya. Terus nggak usah pakai alarm dong, ya pakai juga, ikhtiar juga, gitu. Coba perhatiin dah. Kita punya HP 3, alarm juga 1, 2, mau badan kita 3. Kagak bangun juga. Madrid main, bangun. Coba itu, ya Allah, bangun ah. Emang hati udah sungguh-sungguh. Kenapa ilmu itu kagak diterapkan di tahajud? Pasti dibangunin. Ya, besok mau ke Anyer, ke Puncak, ke Bali, kumpul jam 4. Karena jam 6, jam 4 di bandara maunya. Jam 6 kita take off. Jam 4 kumpul. Jam 12 udah mandi. Tuh. Padahal tidur jam 10 malam. Jam 12 bangun. Karena giroh. Jelas ya? Kenapa kita kagak bangun-bangun tahajud? Kagak giroh, kulang ngalamin cuma alarm doang. Gua bangun syukur enggak ya, bodoh amat ah, udah begitu. Enggak sungguh-sungguh, cintamu dusta dayat. Nah, kata dalam hadis qudsi Allah berfirman, kadzaba man yadda'i mahabbati. Sungguh dusta, sungguh bohong orang yang mengaku cinta kepadaku. Wa iza jannal lail nama anni. Buktinya apa? Ketika malam hadir, dia tidur meninggalkanku. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah bihabibi. Bukankah seorang kekasih selalu menantikan waktu berdua dengan sang kekasih? Betul? Kalau kau cinta kepada aku, waktuku di malam. Aku turun di sepertiga malam terakhir. Kau cinta kepada aku, jangan tidur dong. Nah, buktinya cinta kita bohong atau enggak, malam bangun enggak. Nu malam bangun bokep. Wow. Kocak banget. Waalaikumsalam. Istighfar. Share, ya share. Ya, lanjut. Hadis selanjutnya. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insan wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Dari riwayat sahabat Jabir pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang muslim itu menanam akan satu tanaman. Tidaklah seorang muslim itu yazra, sama nih menanam juga. Bisa juga diartikan menabur benih, artinya kayak model padi gitu ya. Fayakula minhu insan, kemudian hasil daripada tanamannya itu dimakan oleh manusia. Wala dabah, dan dimakan oleh binatang. Wala syai'un illa kat lahu sadaqah, dan tidaklah sesuatu pun kecuali itu menjadi sedekah. Antum pernah tahu enggak makanan kesukaan dari sapi kebo apa? Rumput itu ranking kedua, Ada yang pertamanya, tahu enggak?
That's right. Ngerti nih, antum nggak makan kan? Itu paling cepet ngegedein badan itu. Ampas tahu, ampas tempe, ya ampas kedelai. Ngerti? Saya tahu begini karena sahabat saya kemarin wafat nih. Ya Allah, itu sahabat terbaik saya itu, Bang Sanuri, sekelas dari putih abu-abu sampai kuliah sampai gini hari. Lu ngerti putih abu-abu nggak? Tok. Lu sekolah nggak tok? Dari sanawiyah, dari SMA, kuliah sampai sekarang. Suka duka bersama kita. Orang lain yang katanya sama kita loyal, kita lagi susah, dia yang hadir duluan. Ya Allah ya kiri. Kemarin masih WhatsAppan sama saya. Pagi itu jam 6 jam 7. Sore ba'da asar sakit katanya, asam lambung, emang nggak pernah dirasam dia, langsung masuk ICU, sejam meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal soleh ibadahnya. Nah ini jamaah, dia itu yang biasa bikin tempe tuh di Bintaro. Mungkin kalau bapak di pasar-pasar Bayuran, pasar Pondok Labu, pasar Depok yang dekat sini, Cipulir, suka beli tempe, mungkin tempe dia itu, bikin tempe dia. Ini jamaah, dia kalau bikin tempe kan ada ampasnya tuh, ya. Ampas tadi tuh, ampas kedelai, dibuang aja mau dia. Padahal kalau orang tahu dijual itu sama yang biasa miara sapi, itu luar biasa, menggemukin badan. Kok lu kagak jual? Kuat saya menggeli jenggot karena jenggotan kan. Saya nggak jual aja kuat, lumayan nih. Biarin dah, malu gua gitu. Kenapa malu? Ya cuma segini doang. Padahal mau 2 karung setiap hari, luar biasa. Ya kalau 2 karung punya 200.000 kan lumayan. Tapi dipilih apa? Dibuangnya itu di latar ini apa? Kebun. Di situ banyak ayam pada makan. Itu pun sedekah. Ya Allah, padahal kan udah kagak manfaat ya, sedekah juga. Termasuk baju kita yang udah kekecilan tapi masih bagus, jangan ditaruh aja, mau jadi apa? Baju 12 lusin dipakai kagak, dipakai beletet tapi kagak muat, kasihin orang gitu biar manfaat. Jemaah yang dimuliakan Allah, segala sesuatunya itu sedekah. Ada yang punya anak ngaji bayaran kalau bahasa sekolahnya. Yang sekolah SPP bayaran. Kewajiban bukan? Kewajiban. Tapi kalau niat kita bayaran doang kewajiban, ya nggak dapat pahala. Niatin juga sambil bayaran sekolah, sambil bayaran SPP, niatin sedekah untuk gurunya, gitu. Dapat. Alhamdulillah. Sunnah itu apa sunnah? Sunnah itu apa? Ya, dikerjakan berpahala, nggak dikerjain, nggak dosa. Jelas. Kalau wajib dikerjakan berpahala, nggak dikerjain dosa. Sekarang mubah, apa mubah? Mubah boleh, apa definisinya? Dikerjakan nggak dapat pahala, boleh, kan boleh. Nggak dikerjakan, nggak apa-apa juga, nggak berpahala juga. Mana contohnya mubah? Tidur, sekarang tidur boleh nggak? Boleh. Nggak tidur, boleh juga. Tidur, jalan kaki, lari, bengong, makan, minum, itu boleh, jelas. Tapi kata agama kita, perkara yang mubah itu kalau diniatkan untuk ibadah jadi berpahala. Contoh, tidur. Ya share, gua ngomong tidur beneran.
tidur kan mubah hukumnya, ya boleh dilakukan, nggak dilakukan nggak apa-apa kan, mubah. Tapi kalau Yasir tidur nih, umpama Sabtu Minggu libur dong, Sabtu Minggu libur kan kerja, Yasir di rumah jam 2 siang sampai jam 3 siang tidur. Buat tidur nanti malam Minggu ada pengajian di musola sama ustaz sama kiai biar gua tidur, biar nggak ngantuk nanti. Tidurnya selama sejam berpahala terus. Kenapa? Diniatkan, digantungkan kepada ibadah. Jelas. Makan. Anto kalau makan anto dah. Habis ngaji nih, warung Mang Asyep, makan. Boleh, kagak makan juga boleh, karena bukan Ramadan kan. Tapi anto niatin, seandai niatin, jadi dia makan. Anto makan nih, ntar nih istirahat Ustaz Ridwan. Gua niat ya Allah, saya niat makan biar saya kerja nanti sampai sore maksimal. Biar kerjanya maksimal, nggak ngeluh lapar, kuat. Al-Quran merintahkan kita kerja nggak? Jawab dong. Al-Quran merintahkan kita kerja nggak? Wa qul ya'malu, katakan ya Muhammad kepada umatmu, bekerjalah, Allah akan lihat hasil kerja kalian. Makan kan mubah, ya Allah saya niat makan, mudah-mudahan kerja saya kuat nanti. Makan ya berpahala, tuh naik derajat kalau niatin. Jelas. Saya kan ngomong begini hampir sejam haus. Iya. Saya niatin nih. Saya niatin minum biar lebih fresh, ya kan? Sisa waktu biar kuat begitu. Pahala niatnya. Biar kita air putih doang mah. Alhamdulillah. Pahala nggak? Insya Allah. Ya. Sekarang ada air putih juga. Kalau kita kan nyila, lagi wirid nih, wirid kita, insya Allah pahala yang ngasih juga. Tapi ada secangkir air mineral, di sampingnya orang lagi nyila juga, tapi bukan wirid, mirit. QQ. Beda. Yang di majelis taklim barokah insyaallah. Sering-sering guru saya bilang, kalau ada majelis ilmu, majelis kajian, majelis taklim lah, muludan, Islami, tabligh akbar, ada sisa makanan minuman, bawa kalau bisa sampai rumah, kasih makan anak lu, kasih makan anak lu, bini lu. Ter anak lu gede, dia ngikut ngaji sama ulama, cinta sama ulama, karena makanan itu udah turun rahmat Allah adanya di majelis ilmu. Masya Allah. Tapi parsel ustadz yang dibawa, parsel ustadz dibongkar. Makanya luar biasa, with the power of emak-emak. Kekuatan emak-emak tuh luar biasa. Di mana-mana ngaji, muludan, tasnya gede-gede banget. Emang mau nyumbang? Kagak. Kue unti masuk, kue cucur masuk, risol 3. Karena yang ngajarin guru dulu niatnya. Emang tuh emak-emak bawa begituan buat dia makan? Kagak. Ingat anaknya, betul. Kasih sayang ayah sepagar tanaman, kasih sayang ibu sepanjang jalan. Luar biasa. Dari mulai lahir bayi kita nih dulu dirawat, pagi-pagi dimandiin, dicocolin bedak, kasih gincu tipis-tipis, dipuji kita, anak raja kan begitu. Bapaknya ngojek padahal anak raja dikata kagak ada urusan. Bapaknya ngojek itu mulia, tapi kenapa dikata anak raja? Memuliakan dan sangat sayang. Betul kan?
Sore lupa ingetan maknya. Habis dimandiin, dicakepin. Ini anak siapa ya? Anak lu monyong, anak lu. Emaknya lupa. Saking sayang sama anak. Tok, jelas. Lagi makan sayur lodeh, ikan jambal, kerupuk gendar, sambal pete, kan indah, wah luar biasa. Makan begitu nggak enak pakai sendok, pakai tangan enaknya, betul kagak? Anak emang lanjutin makan? Tanya lo ibu-ibu, kagak, langsung nyebokin anak. Saking sayang sama anak, habis nyobokin lupa cuci tangan, langsung makan lagi. Ya Allah, intermezzo. Gua biasa ngantuk. Emak begitu. Coba kalau ayah sono, bapak, proyek tembus, dapat proyek tembus. Belum sampai rumah belum. Udah makan sate 10 tusuk sama durian. Emang inget bini mana? Kagak. Kadang tuang diselipin di jok motor. Sampai diselipin lagi di jas hujan. Dalam mod dia libet-libetnya. Dia lupa hujan. Dipakai sama bininya, dirogoh. Wah, rezeki nomplok. Emang rezeki bini itu. Jangan kebangetan pelit sama bini, jangan. Hei. Jangan. Bisa jadi lantaran bini bawa rezeki bagi kita. Apa sebabnya? Om Melvin, tangannya, perutnya kan satu, ya, nikah sama istrinya. Berarti istrinya kan punya perut. Istri ente bukan sundal bolong kan? Ada perutnya kan? Buat nampung makanan kan? Jelas. Berarti ente punya berapa perut? 1 tambah 1, 2. Bang Elvin punya perut, bininya punya perut. Otomatis Allah siapkan perut, Allah isi dengan rezekinya. Itu matematis saja udah masuk akal. 1 tambah 1 pasti 2. Makanya kalau belum nikah buru-buru. Yang udah nikah tamu. Saya ngerem. Jangan disepelein. Lihat dong sejarahnya. Iya, Presiden Soeharto hebat. Wafat istrinya Bu Tin, turun merdu. Kuatan doa seorang istri. Presiden Soekarno, istrinya wafat, mulai bimbang, turun, mangkat dari jabatan. Habibie, istrinya meninggal, redup lagi. Ini fakta, betul kagak? SBY, istrinya wafat, redup lagi, betul. Itu artinya apa? Suksesnya seorang suami pasti di belakangnya ada doa seorang istri. Bagaimana 2 orang istri coba? Kok jadi ke situ? Seneng aja, seneng godain ibu-ibu. Bercanda Bu, bercanda. Nah, bercanda itu penting, ya. Tapi jangan sampai cekikikan. Kita lupa untuk doain rakyat Palestina, gitu. Boleh. Jadi kalau bercandanya di majelis taklim, kita nuntut ilmu, insya Allah ma'fuun anhu, dimaafin. Di mana-mana cekakakan, cekikikan, tapi bantu donasi kagak. Karena kemakan sama ustadz yang bilang donasi kita nggak sampai ke sono, tanggung jawab dunia akhirat tuh ustadz. Donasi kagak, doain kagak, cekakakan humul bahaim sawa. Mereka dan binatang sama. Jadi orang lagi susah, cekakakan, cekikikan. Dia sama binatang sama, kata agama kita. Kalau hadisnya bilang, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minni. Siapa umatku yang tidak peduli dengan penderitaan muslim yang lainnya,
Apalagi bukan penderitaan luar biasa itu mah. Disiksa habis-habisan, dibom habis-habisan. 4.000 lebih anak kecil tanpa dosa tewas. Perempuan begitu juga. Rakyat sipil hampir 9.000. Total semua 10.000 lebih. Kurun waktu kurang daripada sebulan setengah. Allahu Akbar. Pembunuhan massal, dibungkam semuanya rakyat. Kita mau bisa apa? Doa. Jangan sampai doa. Bukan termasuk golongan umatku. Nggak peduli dengan penderitaan orang muslim yang lainnya. Tidak, bukan umatku. Yang bisa kita lakukan apa? Donasi sebisa kita. Doa, jangan lupa doa. Doa adhaful iman, iman yang paling tipis. Lo kalau udah kagak bisa donasi, kesono juga kagak, sampai malas juga, paling enggak jangan nyinyir, jangan nyinyir. Udah kagak donasi, nyinyir lagi. Jelas? Ya Allah, semua ada hukumnya. Coba kita di sono. Jangan kita anak-anak baru kecil nggak bakal bisa gede, bom lagi. Faktanya kan begitu. Yuk doain gitu, doain. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya segala sesuatu kalau pakai ilmu, insya Allah jelas. Ya, semuanya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Kalau kagak ngaji, jatuh kita ke yang haram. Nauzubillah min. Kan baru tahu kemarin ilmunya. Kalau barang temuan itu ada syaratnya. Ya. Baru tahu kemarin ilmunya kan. Barang temuan, luqatah namanya, ada syarat ketentuannya. Kalau nggak pakai ilmu, dapat dompet, isi 2 juta. Ya Allah, alhamdulillah, sujud syukur rezeki nomplok. Tapi anehnya, lu merasa itu rezeki nomplok, sampai lu sujud syukur, tapi ngambilnya lu diem-diem, ketakutan. Itulah ciri dosa. Apa kata Nabi? Mahaka, sesuatu yang membuat hatimu gelisah itu dosa. Istafti qalbak, coba minta petunjuk kepada hatimu, minta petunjuk, minta fatwa kepada hatimu. Hati nggak bakal bohong. Yang buat kita gelisah itu ciri dosa. Dapat rezeki nomplok 2 juta, ya kan? Baik pakai uangnya doang atau pakai dompet. Ente bilang rezeki nomplok, ente sujud syukur, alhamdulillah sampai 11 kali semuanya. Tapi kenapa ngambilnya diam-diam, kayak ketakutan? Hati kenapa rada bimbang? Betul nggak? Tuh kan berarti pernah nemu kan? Wajar ya kan, wajar karena belum tahu ilmunya. Sekarang tahu ilmunya. Haram hukumnya, dilarang hukumnya, berdosa hukumnya. Barang temuan langsung kita pakai konsumsi, haram. Lah, siapa yang mau? Kalau emang tahu haram, ngapa deketin gua? Yang dideketin kan berarti rezeki buat gua. Paul, ilmunya ada. Barang temuan itu dideketin sama lu, bisa jadi untuk nguji iman lu. Emang pas banget dapat 2 juta buat motor 700, ya kan? Bayar utang gope, ngepas banget lagi. Ini emang rezeki gue ini. Makasih ya Allah ya. Ujian Bang Soleh. Ujian. Orang tuh kalau udah pengen diangkat derajatnya, pengen bener tulus, ada ujian yang gitu. Dideketin yang haram. Dulu ngedeketin dia, nolak terus. Jelas. Tuh cewek emang kita demen banget, dia tolak terus sampai 17 kali setengah. Nolak terus. Lembangan kita udah stay, udah mapan, udah oke, janda lagi, belum punya anak. Anggi, DM, Anggi sehat. Waduh, nih cewek yang buat gua demen banget nih, ya kan? Tapi udah punya bini begitu. Buat punya anak, punyaan. Sehat, kamu gimana? Berlanjut, saudara. Setan tuh. Jelas.
Istri mah satu aja, yang penting istiqamah dan insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ustadz boleh. Yaser, Yaser sirik banget Yaser. Nah, itu kemarin tuh. Karena ilmunya tahu. Ya Allah, Ustadz, saya baru tahu. Rupanya barang temuan itu nggak berlangsung dimakan. Ya iyalah. Tunggu 1 tahun. Kan gitu kan kemarin? Ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 11 November. Nemu di atas tembok tempat wudu, ya kan? Dompet sama jam, sama cincin. Lu ngerampok apa nemu ini? Contoh dan nemu, contoh ya kan? Orangnya udah nggak ada, dompet sekian. Ya Allah, bagaimana nih? Ngaji nih, dapat 11 November 2023. Tunggu setahun. 11 November 2024 boleh kita gunakan hal tersebut. Tapi ingat, selama setahun itu di-share di TKP. Kasih tahu Ustaz Ridwan, kasih tahu pengurus, Pak, Bu, kalau nanti ada yang kehilangan dompet, kehilangan cincin, kehilangan jam, jangan disebutin karakternya, ntar ngaku lagi. Jangan. Tolong kasih tahu saya. Oh iya, kalau perlu di situ asal lagi wudu, Bang, ada yang kehilangan uang nggak? Ada yang kehilangan dompet nggak? Setahun. Ini diumuminnya di toilet, lagi mandi. Siapa yang kehilangan? Lagi sendiri di toilet. Selama setahun diumumkan di TKP. Kalau perlu di medsos sekarang. Kagak ada yang ngaku, maka tanggal 12 November 2024 sah kita konsumsi. Kita gunakan. Itu pun dengan satu catatan, di kemudian hari ternyata ada yang ngakuin dan benar itu punya dia, wajib kita balikin. Itu hukum namanya. Orang kalau nggak ngerti hukum, ngerti ilmu, dikata rezeki nomplok, padahal bara neraka. Makanya apes terus, dapat 2 juta, uang lu dapat 20 juta, kagak berkah, karena nilai setitik dosa kusuk sebelangnya. Karena itu rezeki yang syubhatnya nggak jelas, yang kemarin mambak maur. Dapatnya susah, habisnya cepat banget. Tuh, berasa nggak begitu? Iya kan, sering nemu ya. Sama juga sering nemu, sama. Kan dapat ilmunya nih. Nah, sekarang kita total aja ya. Total. Itu kira-kira harga jam yang kita temuin berapa harganya? Oh, paling 3,5 jutaan. Gua jual dulu 2 juta. Ya udah ambil 3,5 juta. Ada itikat baik gak mau mengembalikan? Ada itikat baik gak mau taubat? Nah, setiap ada kotak amal masjid, musola, anak yatim, sedekah tuh 50.000, 10.000, sampai total 3.500.000. Niatin untuk orang yang dulu pernah kita ambil barangnya sekalipun lupa, begitu. Itulah ilmu. Tidak ada satu permasalahan dalam agama kita kecuali ada solusinya. Jelas? Jelas? Enak nggak kalau pakai hukum? Enak, terang beneran. Tinggal satu, mau nggak ngamalin? Nyari ilmu susah, ngamalinnya lebih susah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang udah Allah berikan kepada kita. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma anfur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وارزقهم الفتح والنصر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر على جميع أضداده نصرا عزيزا واخذلهم له خذلانا كبيرا وذللهم له ذلا لا مثيل له حتى ينقادوا ويخضعوا له وارزقه برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.